Jadi waktu paginya ini kita latihan di kelas, di kampus. Nanti malamnya kita zoom Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Unipma, balik lagi di studio podcast Unipma dengan saya Eva Dwi Rahayu, didampingi dengan teman-teman dari Prodi Pendidikan Ekonomi, mahasiswa berprestasi kita. Oke, silahkan perkenalkan diri teman-teman semuanya. Halo semuanya, saya Dista Aurel Meseli, akrab dipanggil Dista, Seli juga boleh. Di sini saya mewakili tim saya dari Lomba Karya Tulis Ilmiah yang beranggotakan Kak Naura, Kak Ia, Kak Rafika, dan Kak Ima dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Ramadan Pasyitra Wibawa SPD MPD. Di sini kami menjuarai dengan juara 3 Lomba Karya Tulis Ilmiah yang diselenggarakan oleh Akademika Riset Indonesia. Baik, selanjutnya, halo semuanya, perkenalkan, saya Friska Fitrotudina Nafia, perwakilan dari kompetisi karya tulis Business Plan yang diselenggarakan oleh Akademika Riset Indonesia yang beranggotakan ada Kak Naila, Kak Fatkul, Kak Octavia, dan yang terakhir ada Kak Elisa. Nah, di sini saya dibimbing dengan dosen Dr. Nini Srijani, SPD MPD. Baik, di sini saya dan teman-teman mendapat juara 3 bronze medal dari karya tulis Business Plan dan favorit poster. Sudah itu aja. Selamat dulu nih. Terima kasih, Kak. Selamat datang juga di podcast Unipma. Nah, gimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Nah, ini kan teman-teman dari Prodi Ekonomi. Biasanya kan hitung-hitung, kalau enggak bisnisnya mikro, makro, atau mungkin jurnal akuntansi juga. Ada, Kak. Nah, ini kok bisa kepikiran atau ngambil ikut lomba kompetisi menulis? Bisa diceritain dong? Kalau dari aku pribadi ya Kak, awalnya sebenarnya nggak langsung kepikiran buat ikut kompetisi ini. Nah, awalnya kan cuma penasaran aja, ingin mencoba lah sesuatu yang baru. Karena di pendidikan ekonomi kita nggak cuma belajar hitung-hitungan Kak, bisa mencari ide, mencari solusi, mencari masalah-masalah di sekitar kita. Nah, itu bisa diterapkan. Dari situ akhirnya kami mulai tertarik Kak buat ikut kompetisi lomba Business Plan ini. Jadi ternyata setelah dicoba seru juga, walaupun prosesnya memang agak sulit sih. Nah, kalau Kak Dista sendiri ya, betul ya, dan Kak Dista nih, gimana sih kok kepikiran mau ikut lomba dan gimana sih, apa sih hal yang paling menantang gitu bikin idenya, ngulik idenya gitu? Oke, tadi kan kakak nyinggung kita kan dari ekonomi nih Kak, kenapa kok malah ekonomi kan identik sama gitu kan nih, kenapa kok malah kita ambil karya tulis ini gitu. Nah justru karena itu Kak, kita kan ekonomi, setiap hari kita mendengar angka-angka, terus isu-isu perekonomian, maka dari itu kayak isu ini tuh buat saya dan rekan tim malah menarik nih buat kita angkat, menarik nih buat kita tuangkan ke dalam karya tulis ini. Kalau tadi kakak nyinggung soal tantangannya ya Kak, tadi Itu banget, gimana nih? kita kan ini ambil tema atau ambil isu merujuk ke PK, perempuan kepala keluarga nih Kak. Nah sedangkan banyak sekali pelaku UMKM ini perempuan, tapi tidak semuanya PK. Nah di sini sedikit tantangan bagi saya dan tim adalah gimana mengerujutkan itu untuk ke PK begitu Kak. Keren banget ya Sobat Unipma, teman-teman kita nih. Oke, nah untuk Kak Friska nih, kan kemarin berhasil nggak cuma satu kompetisi, ada 2 nih, satu bronze medal, satunya favorit poster. Ini bisnis apa sih, idenya yang diangkat, lalu rahasianya apa bisa bikin poster sampai favorit? Bocorin ke teman-teman. Nah, terima kasih Kak. Jadi ide yang kami bikin ini kan business plan, yaitu bisnis kan Kak, tapi kita ambilnya di jasa. Di jasa, judulnya bisnis yang kami bawakan ini yaitu Wonder Magetan. Nah, yaitu inovasi jasa tour guide untuk wisata telaga, air terjun, dan pegunungan yang ada di sekitar Magetan. Tentunya ide ini muncul karena kami memilih
melihat Magetan itu kan sebenarnya punya potensi ya Kak, potensi wisatanya yang sangat besar dan luas, mulai dari telaga sampai ke wisata alam. Tetapi pengalaman wisata bagi wisatawan itu masih belum terstruktur Kak. Kami menawarkan solusi berupa platform digital yang menghubungkan wisatawan dengan pemandu lokal. Jadi wisatawan itu bukan cuma diajak jalan-jalan aja Kak. Contohnya bisa dibikin buat dicari pemandangan-pemandangan yang bagus, lalu nanti ada juga dokumentasi-dokumentasi yang sudah penuh dari kami juga Kak. Itu kalau untuk posternya sendiri Kak, kami berusaha mengambil inti dari business plan yang jumlah informasinya cukup banyak. Kemudian disederhanakan menjadi visual yang mudah dipahami. Jadi kami gak hanya mengejar poster yang bagus secara tampilan, tetapi informasi seperti masalah, solusi, target yang akan kami cari itu, lalu sampai keunggulan bisnis ini dapat tersampaikan semuanya. Mungkin itu yang membuat poster kami bisa menarik perhatian dan akhirnya mendapat penghargaan favorit poster itu. Wah, keren banget nih Sobat Unifma. Nah, untuk Dista kan masih semester 2 ini 3 ya berarti? Iya, naik ketiga. Naik ketiga, tapi udah berhasil sampai juara nih teman-teman. Jadi boleh nggak dibocorin ide atau isu yang kamu angkat di lomba kemarin? Oke, baik Kak. Jadi ide atau isu yang saya dan tim angkat ini adalah peran vintage dalam pemberdayaan ekonomi PK atau perempuan kepala keluarga sebagai pengusaha kecil, khususnya menuju gender equality ya. Keren banget nih. Nah, waktu awal-awal buat karya tulis kan ini lombanya nasional ya teman-teman. Iya. Nah, gimana sih, ada perasaan kayak krisis percaya diri nggak? Kayak ideku bagus nggak ya, karena ini nasional, aduh pasti nggak cuma PTS doang nih. Iya. Nah, bisa disampaikan nggak perasaan kalian kemarin gimana nih dari Friska duluan? Oke, baik Kak, perasaan kami yang jujur deg-degan sih Kak, pasti itu. Apalagi ketika juri masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih detail tentang bisnis-bisnisnya tersebut. Karena kan sebelumnya kami sudah mempelajari proposal itu dari awal sampai akhir. Kami berusaha menjawab berdasarkan konsep yang memang sudah kami susun. Misalnya, kita membahas bagaimana sih bisnis ini mulai berjalan. Kami sudah punya alur pelayanan mulai dari pemesanan digital, terus briefing, pelaksanaan tour guide. Jadi ketika ditanya tentang operasional, kami tinggal menjelaskan berdasarkan sistem yang kami rancang. Deg-degan sih Kak. Kalau dari Dista dan tim gimana nih? Gimana caranya biar nggak ragu untuk mulai? Harus berani gitu. Oke, seperti kakaknya sampaikan tadi ya, ini kan kompetisi karya tulis nasional. Kata nasionalnya itu nih yang bikin kita ke pressure. Tapi kembali lagi itu hanya mindset kita aja. Lalu ya udah kita jalanin aja, kita cari ide yang bagus sesuai isu, lalu kita meneliti, kita cari-cari jurnal, kita analisis, kita tuangkanlah menjadi karya itu. Oke, harus kompak ya kerja sama Benar timnya. banget. Nah kan kalau di dunia kepenulisan kayak karya tulis atau bisnis plan nih, itu kan pasti kadang-kadang kita ngerasa kayak stuck, writer's block nih teman-teman. Gimana sih cara kalian buat keluar dari itu? Atau emang nggak ngerasa itu? Nggak ngerasainnya namanya writer's block? Ngerasain sih Oh, Kak. ngerasain juga. Caranya kita kan satu tim nih. Betul, Gimana saling ngasih ide, ngasih semangat. Pokoknya kita terus maju biar karyanya ini jadi, kita nggak boleh berhenti di tengah-tengah karena nge-stuck atau apapun itu. Kita kan ya itu Kak, penggunanya satu tim. Kita punya partner buat sharing, kita buat cerita, buat tambahin semangat. Itu sih Kak dari aku. Kalau dari Friska nih? Kalau dari aku juga rasain sih Kak, tapi kan kita juga punya kelompok atau tim, jadi kita bisa membagi tugasnya itu bisa dibagi Kak. Itu biar nanti karyanya bisa jadi dan bisa dipresentasikan. Oke, nah lanjut ketika masa-masa kalian presentasi seperti itu, ada babak tanya jawab. Ada dong Kak. Ada kan? Itu ada persiapannya nggak sih, kayak dari dosen-dosen kalian dibantai duluan sebelum benar-benar maju ke final kayak gitu?
Hamin 2 ya Mbak Iya, Friska? Hamin 2 Kak. Hamin 2 itu kita latihan dulu di kampus. Oke. Lalu ada pertanyaan-pertanyaan yang menantang dari kaprodi kami, tapi kita setelah itu juga ada revisi banyak Kak, ada revisi. Jadi Hamin 1 itu kita ngerjain revisinya itu. Oh, itu revisi apa Kak? Itu revisi yang PPT-nya Kak, kan kita di PPT kan. slide presentasi. Iya, slide presentasi. Iya. Yang nambahin dari Mbak Friska juga ya, kita nggak cuma sama dosen prodi kita juga dibantu sama pihak PKN. Iya. Waduh, keren banget nih. Jadi waktu paginya ini kita latihan di kelas, di kampus, nanti malamnya kita zoom meet Kak, biar benar-benar Bener-bener siap banget nih. siap. Kalau misalnya dibantai sama juri aslinya tuh bener-bener udah prepare banget. Iya, benar banget. Oke. Terus kan ini kalian tim nih. Nah, kan kerjanya bener-bener kamu bagian ini, kamu bagian ini. Apa sih pengalaman yang berkesan? Coba disampaikan teman-teman. Pengalaman yang paling berkesannya adalah soal waktu sih Kak. Oke. Apa itu? Kita kan terkhususnya di tim saya ya Kak. Oke, boleh. Kita Sharing berisi dulu. semester 2 sampai semester 4, di mana dengan jadwal kita kan jadwal kelasnya tentu beda-beda. Dan kita tuh juga lebih sering ngerjainnya bareng di satu tempat walaupun kita punya bagian masing-masing. Jadi kalau mau sharing-sharing kan enak tuh Kak, ada di depan mata gitu loh. Betul. Nah, yang aneh kan enak tuh. Nah, ya itu sulitnya kita tuh menyesuaikan waktu, kadang akunya kelas, temenku kelas, kalau kayak gitu temen satu tim yang kakak tingkatnya kelas tapi aku nggak kelas, itu kan kayak nyesuainya susah gitu ya Kak. Terus yang agak membuat hambatan juga, kita kan sebagai mahasiswa nggak cuma ke kampus ya Kak, nggak cuma kuliah, ada kegiatan di luar, itu juga sedikit membuat kita kesulitan tapi masih bisa teratasi. Gimana kan tadi ngobrolin tentang jadwal yang terus tabrakan nih. Gimana biar nyatuin, biar kita ayo meeting atau ayo rapat malam ini gitu. Itu ada Kak, di malam hari kan kita itu, dan kalau dari anggota aku ya Kak, dari tim saya itu yang dua ini bentrok sama kegiatan KMD Kak. KMD juga, iya itu bentrok. Jadi kan kita harus bisa menyesuaikan ya waktunya. Jadi nanti contohnya jam 7 nanti akan Zoom gitu. Nah itu kan bareng-bareng mau menyiapkan Hamin 1 KMD ya Kak. Nah itu jadi yang dua itu izin Kak dari yang di kegiatannya itu ya. Jadi kita memilih yang mempersiapkan lomba ini karena udah besok banget Kak lombanya itu. Jadi itu kita izin terus ikut lomba itu, ikut latihan gitu Kak. Nah di H1 itu kebetulan juga yang dua ini baru kan Kak kegiatannya di KMD itu kan H1 acaranya Kak, H1 acaranya itu. Terus kita untungnya dapat izin dari kaprodi kami, dikasih surat dispensasi untuk tidak mengikuti yang KMD ini. Jadi kita izin ke kampus buat mengikuti lomba ini. Jadi agak bentrokan gitu Kak waktunya. Tapi ini ya benar-benar Iya. bisa bagi tugas sama tim ya. Ya alhamdulillah bisa Kak. Harus solid gitu. Iya. Solid ini. Nah, manajemen waktu kalian gimana sih kan aktif nih, banyak kelas gitu, terus tugas masih numpuk atau ada praktikum atau organisasi gitu, gimana sih trik manajemen waktu kalian? Mungkin kalau dari saya, Dari saya pribadi lebih kayak apa ya Kak, kayak mana sih yang lebih penting gitu. Walaupun semuanya penting, tapi yang urgent dulu yang mana nih. Kalau kayak gitu, seumpama kita buat lomba ini kita nanti kumpul kisaran 2 jam nih. Terus di organisasi ada yang nanti kita kumpul rapat kisaran 1 jam. Kalau urgentnya di organisasi, aku datang dulu ke organisasi, mungkin di sana 15 menit. Yang penting hadir dulu. Kita selesai tugas kita, baru kita ke yang lomba ini kita kumpulan di sisa waktunya itu Kak. Mungkin dari Mbak Friska. Ya, soalnya kan ini juga tanggung jawab kita ya Kak, sudah mengikuti lomba-lomba ini. Nah, kalau contohnya di aku tabrakan sama kegiatan, itu aku juga memilih yang urgent dulu. Sama yang dikatakan Adesta tadi ya, yang urgent kan ini mau lomba Kak, lomba KKTI ini. Jadi saya juga memilih dulu yang urgent dulu, lalu nanti akan disambung lanjut ke yang kegiatan lainnya seperti itu Kak. Nah,
Karena kalian dari mahasiswa pendidikan ya, ternyata pendidikan ekonomi. Kalian kan diproyeksikan nanti ke depannya, harapannya tuh jadi guru atau calon pendidik. Menurut kalian seberapa penting skill menulis nih? Di sini menulis ilmiah ya maksudnya, dan juga merancang bisnis untuk karir. Oke, baik. Kalau saya kan tadi menulis karya ilmiah, Iya, skill karya menulisnya mungkin untuk prospek kedepannya, mungkin sebagai pengajar di karya tulis ilmiah ini kan saya dan tim juga melalui proses yang panjang ya Kak. Kita Iya, juga di sini lebih tepatnya kita lebih sering membaca jurnal. Dan untuk seorang pendidik, skill kita untuk mampu membaca, menganalisis dan memahami materi itu sangat penting Kak. Skill menulis atau menyajikan suatu karya, suatu tulisan, suatu ide untuk seorang pendidik itu sangat penting. Bagaimana ide kita ini mampu tertuliskan dengan jelas dan baik untuk siapapun membacanya, gitu Kak. Juga tambahnya menurut kami itu juga penting banget karena skill menulis ilmiah ini mengajarkan kita untuk berpikir secara sistematis, mencari sumber-sumber yang terpercaya, dan menyampaikan pendapat berdasarkan data. Sedangkan business plan mengajarkan kita bagaimana sih melihat peluang, memahami isu-isu masalah di sekitar kita, kemudian mengubahnya menjadi sebuah solusi yang memiliki nilai. Jadi menurutku skill seperti ini enggak hanya berguna untuk lomba Kak, tetapi juga bisa diterapkan ketika nanti sudah masuk dunia kerja maupun menjadi pendidik. Ya betul banget nih, jadi ngasah skill problem solving Iya, banget bener nih ya. banget, Kak. Nah terakhir nih untuk teman-teman mahasiswa yang punya ide tapi cuma ngedam di otak dan takut mulai nulis, ada nggak sih kata-kata pamungkas dari kalian nih untuk menyemangati sobat Undipma di luar sana? Bisa dari Dista? Oke, kalau dari aku nih Kak, sesuai pengalaman ya, ide yang mumpuk tapi nggak terrealisasikan, satu kata-kata buat teman-teman. Mungkin satu kalimat ya Kak? Boleh ya, betul. Yuk maju dulu, jangan nunggu siap. Karena sampai kapanpun kita mungkin akan terasa belum siap dan akan merasa kurang. Maka dari itu, maju dulu, tuangkan ide, mencari analisis, dan sajikan sebuah karya. Kalau dari saya kata-katanya itu jangan tunggu merasa benar-benar siap untuk memulai Kak, karena kami sendiri kan juga awalnya pasti punya rasa ragu Kak. Tapi kalau idenya hanya disimpan di kepala kita kan nggak akan pernah tahu apakah ide ini bisa berkembang atau tidak Kak. Nah jadi buat teman-teman ini nggak harus langsung sempurna, yang penting berani memulai Kak kata-katanya, karena bisa jadi dari satu ide sederhana kita mendapatkan pengalaman prestasi, bahkan bisa menjadi sesuatu yang benar-benar bermanfaat bagi orang lain. Oke, tepuk tangan bagi Dista, teman-teman sobat Undipma nih. Jadi dari kata-kata Kak Dista dan Kak Friska ini ya, jangan takut untuk memulai, jangan takut untuk mencoba, tuangin dulu idenya, sajiin karyanya. Dari situ kita baru tahu idenya bisa, dari situ kita bisa tahu ide kita akan berkembang. Oke, tepuk tangan untuk kita hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya sobat Undipma. Undipma Smart and competitive.